Perhatikan baik-baik. Ini kisah nyata. Ada adik kakak. Saya sebutkan adiknya sajalah, yang kakaknya tidak perlu saya sebutkan. Tapi nggak apa-apa saya kisahkan. Ya, saya ralat, saya kisahkan. Ini sangat populer kisah ini, dan ini kisah nyata, bukan direkayasa. Dia ada 2 adik kakak, yang kakaknya ahli ibadah, ahli taat, adiknya ahli maksiat. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Yang adiknya ini, maaf Bu ya, maaf, punya rumah bordir Pak. Yang kakaknya ahli masjid. 1 ahli taat, 2 ahli maksiat. Perhatikan bagaimana setan datang pada setiap hamba untuk bermaksiat, dan perhatikan bagaimana hidayah Allah menyentuh kemuliaan untuk kembali kepada Allah. Kepada ahli taat ini setan datang, lihat kalimatnya, kamu ini sudahlah, ibadah sudah banyak, ke surganya sudah cukup, bekalnya sudah lebih bahkan. Kenapa kamu tidak merasakan bagaimana maksiat itu bisa berjalan? Kamu nggak punya pengalaman maksiat kan? Taat, terus taat. Kalau tidak mendapatkan pengalaman maksiat, bagaimana merasakan indahnya taubat? Wah, kalimatnya bagus sekali. Kalau tidak pernah merasakan maksiat, bagaimana bisa merasakan indahnya taubat? Awas, kalimat menipu, banyak jebakan. Hoax, dan bukan hoax yang membangun. Itu bahaya. Perhatikan baik-baik. Maka masuk kalimat itu, dia berpikir benar juga ya. Saya itu ingin merasakan, bukankah ketika taubat cinta Allah datang? Apa yang paling cepat karena dia nggak pernah kenal maksiat? Dia nggak kenal maksiat, maka ditunjukkan oleh setan, adik bukan ahli maksiat. Maka datanglah ke tempat adikmu sekali-kali, datang kunjungi dia, kerjakan maksiat, setelah itu engkau taubat. Bukankah engkau dekat dengan Allah? Bukankah orang yang dekat dengan Allah cepat mendekat kepadanya? Cepat diterima amalannya? Maka dia datanglah kemudian ke tempat adiknya. Saat yang bersamaan hidayah Allah menyentuh adiknya. Sampai kapan mau maksiat seperti ini? Apa kamu tidak malu nanti di akhirat dipertemukan, berpisah dengan kakakmu? Datang hidayah, hidayah, hidayah. Satu sisi setan datang ke sini, sisi yang lain hidayah datang pada kebaikan. Perhatikan, sampai kapan akan begini? Apa engkau tidak malu? Ya, dalam hidup dunia akhirat, berhadapan dengan kakakmu yang baik, yang lain yang baik, Masya Allah, apa yang terjadi? Singkatnya, yang ini tersentuh jiwanya, dia memutuskan untuk mendatangi kakaknya di masjid. Yang ini datang ke rumah bordir, yang ini datang ke rumah Allah. Apa yang terjadi? Cuma qadar Allah tidak bertemu di persimpangan jalan pada jalan yang sama. Yang satu lewat jalan yang A, yang satu lewat jalan yang B. Ini pembelahan jalan, ini misalnya tempat yang masjid, ini rumah maksiat. Yang satu lewat sini, yang satu lewat sini. Ketika datang ke masjid, dia tidak menemukan kakaknya. Sedang di luar, tidak tahu dia kemana. Begitu masuk ke masjid, dia menangis melihat rumah Allah. Dia berwudu, bersimbah di situ, dia tangisi dirinya. Taubat dia di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Dalam posisi dia sujud. Dia bangkit. Dia memohon ampunan pada Allah. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Minta ampun mengingat dosanya. Dia sujud lagi. Kakaknya saat yang bersamaan datang ke tempat ini. Karena dikenal sebagai kakak dari adik yang tadi. Diketahui kemudian. Maka disambut dia dan sebagainya. Mereka keheranan. Dia mencari adik. Singkatnya dilayani di situ. Begitu bermaksiat pada saat itu. Dalam sujud yang kedua adiknya. Ini sedang bermaksiat, terjadilah gempa bumi. Saat gempa itulah masjid hancur. Ini hancur. Bangunan atasnya. Ini meninggal tertimpa bangunan masjid yang adiknya tadi. Dalam keadaan sujud. Rabbighfirli, Rabbighfirli, sujud, gempa, hancur, meninggal dalam keadaan sujud. Yang kakaknya meninggal dalam keadaan maksiat. Saya sampaikan kepada Anda, kita ini suatu saat akan pulang. Kita pasti wafat.